Dengarkanlah firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Tawarik 1 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-12. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermasmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Bapak Ibu Saudara, hari ini di dalam firman Tuhan yang tadi sudah kita baca, mengajak setiap anak-anak Tuhan untuk memuji Tuhan. Meskipun di dalam kondisi yang tidak mengenakan saat ini. Namun itu tidak menutup kemungkinan kita terus bisa memuji Tuhan kita. Karena Yesus sudah memberikan satu kidung di dalam hati setiap kita. Kidung yang membuat kita selalu bersyukur, selalu memuji Dia. Dan kidung itu tidak bisa dirampas oleh situasi dan kondisi kita saat ini. Mari kita naikkan pujian ini. KPPK nomor yang ke-76. Yesus berikanku suatu kidung, sungguh indah sorgawi. Kidung indah tak pernah ku dengar, sungguh indah manislah. Di hatiku ada kidung indah, kidung yang ajaib, malaikat memuji. Di hatiku ada kidung indah, kidung ajaib kasih-Nya. Yesus mati, Yesus mati menggantikanku, anugerahnya ku diberi. Kidung indah di dalam hatiku, membuatku senanglah. Di hatiku ada kidung indah, kidung yang ajaib, malaikat memuji. Di hatiku ada kidung indah, kidung ajaib kasih-Nya. Yesus datang bertahta pula. Kita tahu bahwa nanti Tuhan datang bersama-sama dengan kita di dalam satu sukacita. Kita memuji Tuhan kita. Yesus datang bertahta pula, malaikat pun memuji. Kidung ini sungguh indah mulia, malaikat pun memuji. Di hatiku ada kidung indah, kidung yang ajaib, malaikat memuji. Di hatiku ada kidung indah, kidung ajaib kasih-Nya. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami aminkan lagu yang kami nyanyikan Tuhan. Meskipun di dalam kondisi yang tidak mengenakan sekalipun saat ini yang kami alami. Itu tidak bisa merampas sukacita kami di dalam Tuhan. Itu tidak bisa merampas satu hal yang esensial di dalam hidup kami. Yaitu Engkau mati menggantikan kami. Dan Engkau telah menjaminkan keselamatan untuk hidup kami. Hati kami berlimpah dengan ucapan syukur ketika kami melihat Tuhan mengasihi kami. Tuhan bersama-sama dengan kami. Dan Tuhan hadir di dalam hidup kami. Bahkan di dalam lembah kekelaman sekalipun hidup kami. Kami tahu Engkau hadir di dalam hidup kami. Tuhan, hari ini kami mau memuji Engkau. Hari ini kami mau bersekutu dengan Engkau. Hadirlah di dalam ibadah kami Tuhan. Kami mau menyaksikan Engkau. Kami mau berdoa. Kami mau doa-doa kami didengar oleh Tuhan. Dan kami menanti jawaban doa sesuai dengan waktunya Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ada sebuah pujian yang menyatakan kepada kita bahwa tangan Tuhan itu tidak kurang panjang di dalam hidup kita. Telinganya Tuhan tidak dengar apa yang kita
ucapkan dan serukan kepada Dia. Karena Dia Allah yang mendengar. Dia Allah yang senantiasa siap menolong kita. Yang Tuhan inginkan. Mari kita belajar untuk tetap teguh di dalam Tuhan. Tetap bersandar kepada Dia. Karena Dia tempat perlindungan kita satu-satunya. Mari kita naikkan pujian ini dengan iman kita. Bahwa Engkau Tuhan yang mengasihi aku. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Sama-sama naikkan pujian ini. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Sekali lagi dengan iman kita naikkan pujian ini. Tangan-Mu tak kurang panjang menolongku, Tuhan. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat Tuhan. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Amin. Mari jemaat sekalian kita masuk dalam doa. Kita mohon pimpinan Tuhan sebelum kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu, penyertaan-Mu dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kiranya boleh menolong kami semua, memberkati kami ya Tuhan. Berkati dan pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan. Kiranya Allah Roh Kudus boleh memberikan hikmat supaya kebenaran firman-Mu ini Tuhan boleh disampaikan dengan baik. Dan kami juga sebagai jemaat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu ini. Kami juga boleh memahami, mengerti. Dan bersama-sama kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami hari demi hari ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan merenungkan satu tema yaitu memahami musim kehidupan. Dan saya ingin mengajak kita untuk bersama membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Mazmur nomor yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ke-6. Mazmur 1 ayat yang ke-1 sampai yang ke-6. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya.
Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Mazmur 1 ini banyak dipakai sebagai dasar Alkitab untuk perenungan di awal tahun. Ketika saya mempersiapkan bagian firman Tuhan ini, saya menemukan banyak khotbah, banyak renungan-renungan itu ditulis dari Mazmur nomor 1 ini untuk menjadi bahan renungan di awal tahun. Saya merenungkan dan saya berpikir, mengapa demikian? Saya menduga, Bapak Ibu Saudara sekalian, karena di sepanjang tahun yang akan kita jalani di tahun yang baru, kita akan mendapati dalam perjalanan kita ada hal-hal yang mungkin kita nggak pernah pikirkan sebelumnya. Ada perubahan-perubahan yang akan terjadi. Ada pergumulan-pergumulan yang akan terjadi. Ada masalah-masalah yang akan terjadi. Ada juga hal-hal yang membahagiakan yang akan terjadi. Banyak hal bisa terjadi di hari-hari kehidupan kita yang kita jalani. Kalau kita boleh ada sampai saat ini. Kalau kita boleh melihat ke belakang perjalanan hidup kita. Saya yakin dan percaya kita boleh mengalami bagaimana indahnya penyertaan Tuhan. Bagaimana kita boleh berjalan, terus berjalan bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari yang kita jalani sampai dengan saat ini. Kalau kita boleh melihat, kita bisa golongkan menjadi dua. Ada hari-hari mungkin kita merasa berat sekali menjalaninya. Namun ada hari-hari juga di mana kita dengan mudah menjalaninya. Ada hari-hari yang terasa begitu cepat berlalu. Ada hari-hari yang terasa begitu lambat sekali berlalunya. Jemaat yang dikasihi Tuhan dalam hidup kita, khususnya di tengah-tengah pandemi ini. Kita banyak mengalami pasti perubahan-perubahan. Kita banyak mengalami hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan dan duga sebelumnya. Mungkin ada perubahan yang tadinya kita memiliki pekerjaan yang baik, yang lancar. Dan kita harus mengalami realita bahwa pekerjaan kita harus tersendat, harus ada disesuaikan, harus ada kesulitan yang kita alami, dan seterusnya. Mungkin kesehatan kita juga terpengaruh, yang tadinya baik-baik saja. Namun kita saat ini mengalami pergumulan akan kesehatan kita. Banyak hal yang kita bisa alami dalam hidup kita. Namun kita percaya, walaupun musim kehidupan itu berubah, walaupun keadaan berubah, kita punya Tuhan yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Inilah berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, Mazmur 1 ini ingin mengingatkan kita bahwa musim kehidupan bisa berubah. Musim kehidupan bisa silih berganti. Tapi sebagai orang benar, kita bisa mengalami berkat Tuhan. Kita bisa merasakan berkat Tuhan. Dan kita juga bisa merasakan kebahagiaan di dalam Tuhan. Kata berbahagia di sini menjadi kata awal dari Mazmur 1. Mazmur 1 ini juga memberikan gambaran bahwa di dalam Mazmur nomor selanjutnya akan menghadapi satu kehidupan yang tidak mudah. Ada penggambaran-penggambaran kehidupan yang juga akan dipaparkan di dalam Mazmur nomor-nomor selanjutnya. Dan Mazmur 1 ini memberikan gambaran awal bahwa inilah realita kehidupan. Inilah musim kehidupan yang akan dijalani oleh setiap orang, setiap manusia. Bahwa dalam kehidupan mereka akan menemui ada tantangan, ada kesulitan, ada masalah. Namun di dalamnya juga ada berkat-berkat Tuhan. Mereka akan menemui ada orang-orang yang fasik, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Namun juga ada orang-orang yang benar, orang-orang yang cinta Tuhan, orang-orang yang mengenal Tuhan. Inilah penggambaran Mazmur nomor yang pertama ini. Oleh karena itu jemaat sekalian, kita harus memperhatikan bagaimana kita hidup. Sekali lagi saya ulangi. Oleh karena itu kita harus memperhatikan bagaimana kita hidup. Untuk kita bisa memahami musim kehidupan, kita harus memperhatikan bagaimana kita hidup.
Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-15 mengingatkan kita juga bahwa firman Tuhan berbunyi demikian. Perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus memperhatikan hidup kita. Hidup ini bukan hanya sekedar dijalani hari demi hari, day by day. Bukan Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun kita harus memperhatikan bagaimana kita hidup. Menyadari seperti apa hidup yang kita jalani. Yang masih Tuhan percayakan dalam hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus punya relasi yang baik dengan Tuhan. Untuk kita bisa memahami kehidupan ini. Kita harus punya relasi yang baik dengan Tuhan. Dikatakan di dalam Mazmur 1 ayat yang kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Kesukaan di sini menggambarkan sebuah kedekatan, sebuah kerinduan dari seorang yang percaya kepada Tuhan untuk punya relasi yang baik dengan Tuhan. Yaitu dengan senantiasa merenungkan kebenaran firman Tuhan. Orang yang punya relasi dengan baik dengan Tuhan pasti punya kerinduan yang besar juga untuk merenungkan firman Tuhan. Pasti punya kerinduan yang besar juga untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, dalam hidup kita juga demikian Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berelasi dengan orang-orang di sekitar kita. Kalau kita berelasi dengan orang yang terdekat dengan kita. Dan relasi itu baik. Tentu kita ingin terus menerus dekat dengan orang itu. Kita ingin ngobrol. Kita ingin mendengarkan dia berbicara. Kita ingin melakukan aktivitas bersama. Dan itu sangat menyenangkan. Begitu juga dengan Tuhan. Kalau kita punya relasi yang baik dengan Tuhan, tentu kita ingin berkomunikasi dengan Tuhan. Kita ingin mendengar suaranya. Kita terus punya kerinduan untuk merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Merenungkan di sini bukan berarti kita setiap saat kita membaca firman Tuhan. Namun, kebenaran firman Tuhan itu boleh kita hidupi. Dengan kata lain, tidak ada satu hari pun di mana kita melupakan firman Tuhan. Tidak ada satu hari pun di mana kita mengabaikan akan kebenaran firman Tuhan. Kita menghidupi, kita menjalani hari-hari kita. Dan hidup kita boleh dikuasai oleh firman Tuhan. Inilah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kita punya satu kerinduan untuk terus hidup melakukan firman-Nya. Hidup sejalan dengan firman-Nya. Sehingga penggambaran yang jelas yang digambarkan oleh pemazmur. Bagaimana orang yang suka akan Taurat Tuhan itu, ia adalah seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, inilah orang yang dekat dengan Tuhan, yang punya relasi yang baik dengan Tuhan. Ia dekat dengan Tuhan. Dan hidupnya itu bisa produktif untuk menghasilkan buah. Walaupun sekali lagi musim kehidupan bisa berubah. Namun hidupnya terus berbuah. Bisa menjadi berkat. Dan apa yang dikerjakannya itu diberkati oleh Tuhan. Berhasil diberkati oleh Tuhan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Oleh karena itu untuk kita bisa memahami kehidupan kita. Ingat bahwa standar kita adalah kebenaran firman Tuhan. Kita tidak bisa mengabaikan kebenaran firman Tuhan. Sola Scriptura. Hanya kebenaran firman Tuhan itulah yang memampukan kita untuk kita bisa menapaki hari-hari kehidupan kita. Mazmur 119 ayat 105. Saya yakin dan percaya kita sudah tahu ayat ini. Ayat ini berbunyi demikian. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, sungguhkah kita sudah mengalami kebenaran firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita. Dengan mudah kita menjalani, dengan mudah kita menyanyikan pujian ini. Namun apakah kita bisa menghidupi kebenaran firman Tuhan ini? Saya rindu kita boleh sungguh-sungguh menyadari akan hal ini. Kiranya hidup kita boleh dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu menjadi pegangan hidup kita. Ya, menjadi standar dalam hidup kita.
yang terus kita gunakan untuk kita memahami musim kehidupan ini. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bukan hanya harus memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, namun kita juga harus berani untuk menjauhkan diri kita dari relasi yang merusak atau relasi yang menjauhkan kita dari Tuhan. Relasi dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang-orang yang punya pemahaman yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan orang fasik itu seperti sekam yang ditiupkan angin. Orang fasik tidak akan tahan ya dengan orang-orang yang benar. Ya, dikatakan bagian firman Tuhan di sini, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara sekalian, orang fasik dan orang benar ini tidak bisa dipersatukan. Oleh karena itu kita harus juga menjauhkan diri kita dari orang-orang yang tidak benar. Orang-orang yang akan menjauhkan kita dari Tuhan. Hati-hati. Jangan sampai kita berdiri, duduk, dan berjalan bersama dengan mereka dan kita tidak merasa apa-apa. Dan kita tidak merasakan ada hal-hal yang menggelitik kita. Jangan-jangan kita sudah hampir mirip dengan mereka. Karena seringnya kita berelasi dengan mereka. Kita duduk, berjalan, ngobrol dengan mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk kita bisa memahami kehidupan ini, kita harus tahu bahwa kita harus punya relasi dengan orang-orang percaya. Karena mereka lah yang akan menguatkan kita. Karena mereka lah yang akan hadir dalam hidup kita. Kita bersyukur. Kita punya rekan-rekan sama orang-orang percaya. Mungkin di lokasi kita, di dalam anggota care group kita, dan di dalam komunitas yang lain. Mereka lah orang-orang yang Tuhan hadirkan untuk kita boleh sama-sama menjalani kehidupan ini. Bersama-sama bertumbuh, bersama-sama menghidupi kebenaran firman Tuhan. Bersama-sama saling menguatkan. Dan saya rindu kita boleh sungguh-sungguh memiliki pergaulan yang baik dengan orang-orang di sekitar kita. Ingat bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kiranya hidup kita ini boleh sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Kita boleh mengalami berkat-berkat Tuhan. Kalau kita ingin berbahagia, kalau kita ingin memahami musim kehidupan kita dan merasakan indahnya berjalan bersama dengan Tuhan, merasakan kebahagiaan di dalam Tuhan, kita harus hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Berkat dan kebenaran tidak bisa dipisahkan. Kalau kita ingin mengalami berkat Tuhan, mari kita hidupi kebenaran firman Tuhan ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, bagian Mazmur 1 ini ditutup dengan satu ayat yang berbunyi demikian. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Jalan orang fasik menuju kebinasaan. Jalan mana yang kita pilih? Jalan orang benar atau jalan orang fasik? Standar apa yang kita pilih? Kiranya kita boleh hidup sesuai dengan standar kebenaran firman Tuhan. Inilah yang akan memampukan kita untuk memahami kehidupan ini. Memahami musim kehidupan ini. Musim demi musim boleh berganti. Musim demi musim dapat saja kita alami. Namun kita percaya bahwa Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Milikilah relasi yang baik dengan Tuhan. Dan jauhkanlah relasi dengan orang-orang yang akan menjauhkan kita dari Tuhan. Kiranya hidup kita ini boleh terus berakar kuat di dalam Tuhan. Dan kita boleh menjadi orang-orang yang berhasil. Orang-orang yang berbahagia. Dan terus mengalami berkat-berkat Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan, kami dengarkan hari ini ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang terus mengingatkan kami akan kebenaran firman-Mu ini ya Tuhan. Hari-hari kehidupan kami ke depan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya kami boleh terus dikuasai oleh kebenaran firman-Mu. Boleh hidup seturut dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, kalau ada hal-hal yang akan menjauhkan kami dari Tuhan. Mungkin ada orang-orang yang akan meragukan atau membuat kami
jauh daripada Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau boleh jagai kami. Biarlah kami terus boleh berakar kuat di dalam Tuhan. Sehingga apapun musim kehidupan kami boleh tetap kuat. Karena kebenaran firman-Mu itu yang boleh menguasai kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Terpujilah Engkau. Biarlah kami boleh terus hidup dalam Tuhan dan mengalami indahnya Tuhan. Bahkan kami boleh berbuah menjadi berkat. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati jemaat sekalian. Mari jemaat sekalian kita bersama masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami saat ini datang kepadamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sampai dengan saat ini Tuhan, kami boleh dipimpin oleh Tuhan. Kalau kami boleh berjalan dan mengalami penyertaan Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Karena Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Ya Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan, itu boleh menjadi komitmen kami. Untuk kami boleh punya relasi yang baik dengan Tuhan. Dan kami juga boleh memperhatikan bagaimana kami hidup. Dengan siapa kami bergaul. Biarlah kami boleh terus hidup dalam kebenaran firman-Mu. Kebenaran yang sudah kami dengar, yang kami tahu, itu boleh kami hidupi. Dengan demikian, kami dimampukan ya Tuhan untuk memahami musim-musim kehidupan kami. Ke depan kami tidak tahu seperti apa ya Tuhan. Tapi biarlah kami percaya bahwa kami akan mampu karena kami memiliki Engkau. Karena kami boleh hidup dikuasai oleh kebenaran firman-Mu yang telah Engkau anugerahkan. Tuhan, biarlah kami boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan saat ini bersama-sama untuk pelaksanaan bulan keluarga di gereja-Mu GEI Hokim Tong Tuhan. Biarlah setiap rangkaian acara yang sudah dipersiapkan oleh panitia bulan keluarga, baik di nasional maupun di lokasi kami, Tuhan, biarlah setiap acara-acara ini boleh berjalan dengan baik. Dan setiap keluarga-keluarga jemaat-Mu ya Tuhan, boleh mengalami berkat-Mu, boleh mengalami pembentukan daripada Tuhan. Baik melalui kebenaran firman-Mu, melalui seminar-seminar, melalui kegiatan-kegiatan yang diadakan. Kiranya semuanya Tuhan boleh Engkau pakai untuk membentuk setiap keluarga-keluarga yang ada di GEI Hokim Tong Tuhan. Kami serahkan pelaksanaan bulan keluarga ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk lokasi-lokasi yang juga akan mengadakan raker dalam persiapan untuk memasuki pelayanan di tahun yang baru, tahun 2022. Kami mohon hikmat-Mu kepada para majelis, para hamba Tuhan, para penatua, diaken, para pengurus aktivis di lokasi, supaya mereka boleh berakar bersama, duduk bersama untuk memikirkan pelayanan tahun yang baru nanti. Supaya mereka boleh membuat program-program yang baik dan itu boleh dilakukan dan menjadi berkat bagi jemaat-Mu Tuhan. Tuhan pimpin, Tuhan sertai dalam persiapan dan juga pelaksanaan raker di lokasi. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan terus untuk bangsa negara kami Tuhan. Kami mengucap syukur buat pertolongan-Mu sejauh ini untuk bangsa negara kami. Kami terus berdoa Tuhan untuk bangsa kami dalam menanggulangi pandemi yang dialami. Tuhan, kiranya Engkau terus berikan hikmat kepada para pemimpin bangsa kami. Untuk mereka boleh mengambil tindakan-tindakan, cara-cara yang tepat. Supaya pandemi ini boleh semakin terkendali ya Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk proses vaksinasi yang terus dijalankan di berbagai tempat yang ada. Tuhan pimpin, Tuhan sertai, kiranya semuanya juga dapat berjalan dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami sungguh menyerahkan bangsa negara kami, masa depan bangsa kami, kondisi ekonomi, kondisi sosial politik, semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah bangsa dan negara kami terus boleh dipimpin dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Inilah doa syafaat kami yang sudah kami naikkan kepada Tuhan.
Kami percaya Tuhan, Engkau mendengar dan Engkau akan memberikan jawaban doa ini yang terbaik sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau, dengarlah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Amin. Mari jemaat sekalian kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita akan menerima berkat yang datangnya daripada Tuhan. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, penyertaan dari Allah Roh Kudus akan terus memimpin kehidupan kita hari demi hari, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati jemaat sekalian. Be thou my vision, O Lord of my heart. Not be all else to me, save that thou art. Thou my best thought by day or by night. Waking or sleeping, thy presence my light. Kaulah bagiku tempat berteduh. Kaulah perisai dan benteng teguh. Sukacitaku kekal dalam-Mu. Kuasa